Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremia sampai dua kali. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah pembelajaran atau sebuah pengalaman mengenai bagaimana pemupukan pada pepaya varietas Kalina di lahan UG Teknopark dengan menggunakan pupukan kandang kambing dan NPK Mutiara. Untuk cara pemupukannya, yaitu simak video pembelajaran berikut ini. Kegiatan pemupukan tanaman pepaya diawali dengan persiapan lahan yang akan digunakan dan tanaman yang sudah ada di lahan UG Teknopark. Lahan yang digunakan dalam kegiatan kali ini yaitu lahan pepaya varietas Kalina di UG Teknopark, dan tanaman pepaya yang digunakan yaitu sudah berumur 3 bulan. Pepaya mempunyai nama latin Carica papayae, masuk ke dalam famili Caricaceae, berupa herba yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat, bahkan sampai kawasan Meksiko dan Costa Rica. Pepaya juga memiliki khasiat yaitu sebagai sumber vitamin A, B, dan C. Berikut ini merupakan gambar dari lahan yang belum disanitasi. Dan berikut ini merupakan gambar lahan yang telah disanitasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, meteran, yang kedua, pupuk kandang kambing, yang ketiga, label penelitian, yang keempat, timbangan, yang kelima, skop, yang keenam, selang, yang ketujuh, sepatu boot, dan yang kedelapan adalah cangkul. Yang kesembilan, pupuk NPK Mutiara dan timbangan analitik. Yang ke-10 yaitu meteran kain, yang ke-11 tip X, yang ke-12 tagging, yang ke-13 sarung tangan. Pengambilan sampel tanah digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemupukan terhadap tanaman pepaya yang berada di UG Teknopark. Pengambilan sampel tanah dilakukan di awal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Pengambilan sampel awal tanah dilakukan pada 3 titik setiap blok, yaitu di titik depan, tengah, dan di titik belakang. Pengambilan sampel tanah ini diambil dengan kedalaman tanah 10-15 cm dari atas permukaan tanah, dan dengan jarak 50 cm dari batang pohon pepaya. Penyemprotan herbisida dilakukan sebelum perlakuan pupukan kambing dan NPK Mutiara pada lahan pepaya yang akan digunakan. Penyemprotan herbisida ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan gulma yang sebelumnya tumbuh di sekitar lahan pepaya dengan sangat tinggi. Herbisida yang digunakan adalah jenis Roundup dengan konsentrasi yang digunakan adalah 15 ml Roundup per 10 liter air. Sebelum dilakukannya pemupukan, terlebih dahulu kita membuat piringan sebagai tempat pupuk yang akan ditaruh dengan jarak 50 cm dari batang tanaman pepaya. Setelah membuat piringan, kemudian dilakukan sanitasi kembali, yaitu dengan cara menyingkirkan gulma-gulma yang berada di dalam piringan lahan pepaya. Sebelum pupuk kandang kambing diaplikasikan pada tanaman pepaya, pupuk ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan.
Referensi dosis yang digunakan yaitu sebanyak 10 kg per tanaman. Kegiatan selanjutnya yaitu tabur pupuk kandang kambing tersebut di dalam piringan secara merata per tanaman. Wadah yang digunakan yaitu menggunakan ember plastik. Demikian juga pupuk NPK Mutiara, ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan referensi dosis sebanyak 200 gram per tanaman. Selanjutnya, tabur pupuk NPK Mutiara secara merata dalam piringan. Wadah yang digunakan yaitu menggunakan gelas plastik dan skop plastik. Setelah semua perlakuan diberikan, yaitu pupuk kandang kambing dan NPK Mutiara, selanjutnya timbun pupuk yang berada di dalam piringan dengan tanah yang tersisa dengan cara ditumpuk ke arah batang pohon pepaya. Setelah diberikan perlakuan, tanaman pepaya perlu dipelihara dan diamati, agar dapat diketahui perubahan-perubahan apa saja yang dialami setiap minggunya. Alat yang digunakan untuk menyiram yaitu selang sepanjang 40 meter, agar setiap pohon dapat tersiram. Penyiraman dilakukan minimal 2 kali dalam 2 atau 3 hari, jika tidak terjadi hujan, yaitu pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, kegiatan sanitasi dilakukan ketika gulma tumbuh di dalam piringan dan di lahan sekitar tanaman pepaya. Sanitasi dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Sanitasi juga dilakukan setiap hari, karena mengingat gulma tumbuh dengan sangat cepat.
Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan interval 1 minggu sekali, yaitu dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan dari permukaan tanah hingga pangkal pohon pepaya. Pengamatan luas daun dilakukan dengan interval 1 minggu sekali, yaitu dengan menggunakan meteran kain. Pengamatan luas daun terbagi menjadi dua, yaitu panjang daun dan lebar daun, yang masing-masing diukur menggunakan meteran kain dan mengukur di mana daun tersebut sudah diberi tagging di awal pengamatan. Pengamatan diameter batang dilakukan dengan interval 1 minggu sekali, yaitu dengan menggunakan jangka sorong digital. Pengukuran diameter batang mengikuti yang sebelumnya sudah diberi tanda ketika pengamatan awal, yaitu dengan menggunakan tip X, dan selanjutnya menjadi acuan untuk mengukur diameter batang pohon pepaya. Pengambilan sampel akhir tanah dilakukan setelah perlakuan dan 2 minggu sebelum penelitian selesai. Hal ini dilakukan karena untuk melihat pengaruh pupuk terhadap tanaman pepaya ataupun berpengaruh pada tanahnya. Sampel tanah akhir dilakukan dengan cara mengambil 3 sampel di setiap perlakuannya pada masing-masing blok. Kemudian di 3 sampel perlakuan tersebut, tanah dihomogenkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam plastik yang nantinya akan dianalisis di lab ICBB Bogor. Sampel tanah yang akan digunakan ialah tanah sedalam 10 hingga 15 cm.
Sekian video pembelajaran yang saya buat mengenai pemupukan terhadap tanaman pepaya varietas Kalina di IUG Technopark menggunakan pupuk kandang kambing dan NPK Mutiara. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.